Sempat ragu, Wojciech Szczęsny resmi bertahan di Barcelona, perpanjang kontrak berdurasi 2 tahun. Salah satu langkah penting yang telah diambil Barcelona adalah memperpanjang kontrak kiper veteran, Wojciech Szczęsny, dengan durasi 2 tahun ke depan. Kabar ini dikonfirmasi ESPN, yang menyebut bahwa Szczęsny kini resmi menandatangani perpanjangan kontraknya setelah sebelumnya berstatus bebas transfer usai kontraknya di Camp Nou habis. Szczęsny, yang sejak awal tahun menunjukkan performa solid bersama Barcelona, dianggap sebagai bagian penting dalam rotasi penjaga gawang musim depan. Dengan masa depan Marc-Andre ter Stegen masih belum jelas dan Inaki Peña membuka kemungkinan untuk hengkang, kehadiran Szczęsny menjadi krusial. Pemain asal Polandia tersebut kini akan bersaing secara langsung dengan Joan Garcia, rekrutan anyar Barcelona senilai 25 juta euro yang disiapkan sebagai kiper utama masa depan klub. Sebenarnya, Barcelona telah menawarkan kontrak baru kepada Szczęsny sejak Mei tahun 2025. Namun, sang pemain sempat menunda keputusan demi mempertimbangkan faktor keluarga. Ada keinginan untuk kembali ke Marbella, tempat ia dan keluarganya menetap setelah pensiun sementara dari sepak bola pada 2024. Akhirnya, Szczęsny memilih untuk melanjutkan karirnya di Catalonia, sebuah keputusan yang disambut hangat jajaran manajemen klub. Perpanjangan kontrak ini datang di momen krusial bagi Barcelona. Setelah kegagalan mendatangkan Nico Williams yang memilih memperpanjang kontrak dengan Athletic Bilbao hingga 2035, fokus klub beralih dengan mempertahankan aset-aset penting yang sudah ada. Szczęsny, yang dianggap sebagai sosok berpengalaman dan andal, kini diyakini menjadi sosok penting di ruang ganti serta menjadi mentor bagi Joan Garcia. Dengan perpanjangan kontrak Wojciech Szczęsny, Barcelona berhasil mengamankan satu lagi kepingan penting dalam skuad mereka untuk musim 2025-2026. Meskipun kehilangan satu target besar di lini serang, langkah ini menunjukkan Blaugrana tetap fokus kepada perencanaan jangka panjang dan membangun kekuatan dari dalam tim. Inter Milan ajukan permintaan untuk kapten Barcelona, mungkin akan segera ajukan tawaran. Sudah ada perkembangan seputar kemungkinan kepergian Marc-Andre ter Stegen dari FC Barcelona. Kiper asal Jerman, yang diperkirakan akan kehilangan posisi utamanya setelah merekrut Joan Garcia, saat ini lebih memilih bertahan di klub Katalan. Namun, Barca ingin melepas kapten mereka dan sejumlah klub mulai menunjukkan minat serius kepadanya. Memang, menurut Sport, Inter Milan, yang berencana melakukan perubahan kiper, telah menanyakan tentang situasi Marc-Andre ter Stegen dan mungkin akan meresmikan tawaran dalam beberapa hari mendatang. Inter telah membuka pintu bagi Jan Sommer untuk hengkang. Pemain berusia 36 tahun itu masih memiliki sisa kontrak 1 tahun dan telah menerima tawaran signifikan dari Galatasaray. Klub Italia itu bersedia menjual, dengan tujuan menghemat gaji dan mencari pengganti di bursa transfer. Ter Stegen masuk dalam daftar pendek mereka, sambil menunggu keputusan akhir dari kiper Jerman itu. Sejauh ini, Ter Stegen belum berbicara dengan klub tentang masa depannya. Ia diperkirakan akan kembali ke Barcelona minggu depan untuk memulai pramusim. Penjaga gawang tersebut sangat kesal dengan klub karena keputusan baru-baru ini dan, terutama, kebocoran yang ia yakini disengaja dan telah merusak citra publiknya. Ia bermaksud untuk bertahan dan tidak terbuka untuk negosiasi pada tahap ini, tetapi bertahan di klub tampaknya tidak mungkin mengingat ia akan menjadi kiper pilihan ketiga. Dalam beberapa minggu terakhir, klub-klub seperti Galatasaray dan AS Monaco telah mendekatinya untuk membahas masa depannya, tetapi pemain Jerman itu belum memberikan tanggapan. Kasus Inter Milan mungkin berbeda, karena mereka adalah proyek tingkat atas, bersaing di Liga Champions dan mampu memenangkan trofi. Barcelona akan membuka pembicaraan dengan Manchester United untuk merekrut Rashford beberapa hari mendatang.
Santi Aouna dari Foot Mercato melaporkan bahwa Barcelona akan membuka pembicaraan dengan Manchester United dalam beberapa hari mendatang untuk Rashford. Pemain depan berusia 27 tahun itu tidak lagi disukai di Old Trafford. Seperti yang dilaporkan pada hari Jumat, ia telah diberi izin untuk tidak memulai pramusim bersama anggota tim lainnya dan diberi waktu hingga akhir Juli untuk mencari solusi bagi masa depannya. Memanfaatkan hal itu, Barcelona berencana mengadakan diskusi dengan Setan Merah mengenai kepindahan Rashford, yang berniat menandatangani kontrak dengan Blaugrana dan melihatnya sebagai langkah impiannya. Pemain berusia 27 tahun itu masuk radar Barcelona pada bulan Januari, tetapi penolakan Ansu Fati untuk pergi berarti tidak ada ruang untuk kedatangannya. Setelah menghabiskan paruh kedua musim 2024/25 dengan status pinjaman di Aston Villa, ia berharap bisa pindah ke Catalonia sekarang. Barca diperkirakan akan mencari kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian untuk pemain internasional Inggris tersebut, tetapi Manchester United dipahami tengah mencari penjualan permanen seharga 40 juta euro. Jadi, akan ada beberapa masalah yang harus diselesaikan antara kedua belah pihak. Rashford, di sisi lain, siap melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mewujudkan kepindahan tersebut. Barcelona didenda UEFA 15 juta akibat pelanggaran FFP. FC Barcelona dijatuhi denda 15 juta euro oleh UEFA pada tanggal 4 Juli tahun 2025 karena melanggar aturan Financial Fair Play (FFP). Sanksi ini terkait kerugian finansial klub pada 2023 dan 2024 yang melebihi batas UEFA. Barcelona menggunakan tuas finansial, seperti penjualan hak siar TV dan saham media untuk atasi krisis, namun UEFA menganggapnya tidak sesuai regulasi. Selain Barcelona, klub seperti Chelsea 31 juta euro, dan Aston Villa 11 juta euro juga didenda. Ini bukan hukuman pertama Barcelona. Pada 2023, mereka didenda 500.000 euro karena salah lapor pendapatan. Kini, klub berisiko mendapat denda tambahan hingga 60 juta euro jika gagal penuhi target keuangan UEFA dalam 2 musim. Presiden Barcelona, Joan Laporta, telah berdiskusi dengan UEFA, namun sanksi tetap diberikan. Denda ini mempersulit pendaftaran pemain baru untuk Liga Champions, meski klub tetap lolos musim depan. Barcelona harus segera benahi keuangan untuk hindari sanksi lebih berat dan jaga daya saing.